Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam video e-learning Bumetsu. Dalam video e-learning kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek. Apa itu OOP? OOP merupakan suatu metode yang digunakan dalam membuat sebuah program atau sistem, di mana kita mengikuti atau melihat bagaimana objek-objek dalam dunia nyata itu dibuat. Salah satu contohnya saya ambil objeknya misalnya mobil. Nah, untuk membuat mobil, pastinya kita harus membuat terlebih dahulu banyak elemen-elemen atau objek-objek penyusun dari si mobil tersebut. Misalnya, kita membuat terlebih dahulu rodanya, mesin, tempat duduk, setir, dan lain-lain. Sehingga nantinya bagian-bagian dari mobil tersebut digabungkan atau disusun, maka jadilah sebuah mobil yang bisa kita gunakan. Nah, jadi untuk membuat sebuah sistem seperti toko online, forum, sosial media, kita mengikuti kaidah bagaimana mobil tersebut dibangun. Kenapa kita menggunakan OOP? Jadi OOP ini sekali lagi merupakan bukan suatu bahasa pemrograman baru, melainkan suatu cara atau teknik yang lebih mudah, lebih memudahkan para developer atau pengembang sistem. Baik, dalam OOP ini ada beberapa penyusun atau istilah-istilah yang kita wajib tahu yang nantinya kita akan gunakan dalam membuat metode OOP ini. Yang pertama adalah kelas. Kelas ini merupakan konsep dari suatu objek yang di dalamnya berisikan properti dan metode. Kemudian objek. Objek ini adalah pemanfaatan dari kelas. Jadi kelas yang sudah siap digunakan akan dirubah menjadi sebuah objek. Kemudian yang ketiga adalah instance. Instance ini adalah proses pengubahan kelas menjadi objek. Jadi proses pengubahan atau nama istilah pengubahan kelas menjadi objek dinamakan instance. Kemudian properti atau atribut. Properti atau atribut ini adalah bagian-bagian dari kelas atau objek. Misalnya objeknya adalah roda, di mana roda itu memiliki properti seperti ban luar, ban dalam, atau besi-besinya, gearnya, dan lain sebagainya. Kemudian metode. Metode ini adalah sifat dari objek tersebut. Misalnya objeknya ban, roda ya maksudnya. Jadi sifat si roda itu pasti berputar, berhenti, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita ambil contoh dalam tubuh manusia. Misalnya objeknya adalah mata. Mata itu memiliki properti seperti lensa matanya, pupilnya, atau kelopak mata, dan lain sebagainya. Kemudian metodenya, sifatnya. Ya sifatnya dapat melihat, dapat tertutup, terbuka, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat atau memberikan contoh bagaimana kita membuat kelas, kemudian saya akan rubah menjadi objek. Baiklah, kita kembali pada text editor PHP Designer. Silakan teman-teman terlebih dahulu buat 2 buah file dalam Project Manager. Sini saya buat folder OOP. Kemudian di dalamnya ada 2 buah file. Yang pertama adalah kelas komputer dan yang kedua adalah komputer. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah, kita pertama akan buat terlebih dahulu program dalam kelas komputer. Jadi di dalam file kelas komputer ini kita buat dulu
sintak pembuka PHP, kemudian ketik kelas, kemudian nama kelasnya komputer. Baik, untuk nama kelas ini tidak diwajibkan huruf awalnya adalah kapital, namun disarankan lebih baik menggunakan huruf kapital. Nah, di dalam kelas ini terdapat atribut atau properti, kemudian terdapat method atau behavior. Sekarang mari kita berpikir apa-apa saja atribut dari komputer. Misalnya atribut komputer itu, sebelumnya untuk membuat atribut itu wajib diikuti dengan keyword var. Keyword var ini adalah suatu keyword yang menerangkan bahwa si variabel tersebut adalah properti dari kelas, dari suatu kelas. Misalnya var kelas prosesor. Prosesor ini misalnya kita ambil contohnya adalah ya seperti ini, mereknya lah. Kemudian harga dari komputer misalnya ya seperti ini. Kemudian apa lagi? Misalnya ada ukuran layar, nah seperti ini. Metode ini sifat dari komputer itu. Untuk membuat suatu metode kita menggunakan keyword function. Jadi metode ini sama aja dengan function yang berada di dalam suatu kelas. Misalnya komputer itu pasti bisa dihidupkan atau dinyalakan. Jadi saya kasih nama aja function start. Kemudian function shutdown. Kemudian function restart. Nah, jadi seperti ini. Baik, sekarang kita akan melakukan proses instance atau pemanfaatan sebuah kelas yang dirubah menjadi sebuah objek. Nah, sekarang kita beralih pada file komputer. Pertama-tama kita harus include dulu file kelas komputer. Nah, sekarang saya akan melakukan proses instance. Saya buat objek komputer, namanya bebas apa aja. Nah, untuk membuat objek ini wajib diikuti keyword new, kemudian diikuti nama kelasnya. Jadi seperti ini, kita sudah membuat objek dari kelas komputer. Nah, sekarang kita akan coba mencetak salah satu atribut dari komputer ini. Misalnya saya akan mencetak prosesor, harga, dan ukuran layar. Echo tanda dolar objek. Untuk mencetak atribut dalam kelas, maka si objek ini kita ketik tanda panah atau strip
kurung siku atau tanda lebih besar dari. Objek komputer, kemudian pointer, nama propertinya, prosesor. Nah, sekarang coba saya jalankan. Yap, kita sudah berhasil mencetak satu properti dari kelas komputer. Misalnya kita akan mencetak lagi properti yang kedua, harga. Jadi seperti ini. Nah, sama halnya dengan mencetak properti, metode juga kita menggunakan yang namanya pointer. Jadi misalnya di dalam function start ini saya akan buat echo jadi seperti ini. Saya cetak metode start. Cara mencetak metode dengan properti, perbedaannya kalau metode dia memiliki kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kalau properti hanya sebatas nama propertinya saja. Yap, jadi seperti ini. Oke, next kita akan melangkah lagi lebih lanjut untuk menerapkan bagaimana OOP ini digunakan untuk membangun sistem. Jadi, selamat belajar dan sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.